kamu. Ibu-ibu ini? Kenapa? Kamu jangan berbuat jahat di sini ya. Saya tidak nyaman. Saya merasa ini mengganggu proses syuting hari ini dan mengganggu distract kita. Saya mencium sesuatu yang aneh banget, Robi. Mayat, jenazah. Dan penciuman saya itu nggak akan mungkin salah, soalnya karena saya bisa membedakan berbagai penciuman di sini. Robi, satu hal yang ingin saya buktikan lagi, gestur body language. Ya, ibu kenapa gelisah? See, I got the saya pengen kamu ini bekerja sama dan kooperatif di sini untuk membantu saya. Apa yang kamu sembunyikan di sini? Gak ada. Tapi saya tidak ingin saya tidak mau mengusir partisipan atau penonton kok. Tidak, saya tidak sejahat itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini. Tidak boleh membawa apapun, ya. Tidak boleh membawa barang-barang yang bisa mengganggu konsentrasi partisipan atau bisa kerauhan massal. Ada sesuatu yang disembunyikan. Saya boleh pisahkan orang ini. Jadi orang ini, ya, ada sesuatu, Robi. Kamu menyembunyikan sesuatu ya di mulut kamu. Mungkin ya? di tasnya. Di tasnya ya. Boleh saya lihat tasnya? Boleh saya lihat tasnya? Ibu, ya kalau emang nggak ada apa-apa, Roy pengen melihat, kenapa tidak boleh? Makin enak baunya. Boleh saya lihat tasnya? Robi, Oke, baik Robi. Saya ingin partisipan ini membersihkan diri dulu, keluar baru boleh masuk lagi. Dia memakan bunga, Robi, bunga kantil. Buat apa ini di sini? Looking for attention atau apa? Di sini ini bukan ajang hits di sini. Roy, karena saya coba saya boleh buka, Roy. Saya nggak. Ini nih, makanya nih, dari tadi saya ngelilingin podium ini, saya merasakan there's something wrong with this place, you know. Nih. Wah. Astagfirullahaladzim. And there's something, ada lagi yang lebih. Dalam kehidupan, apapun yang Anda lakukan akan berimbas pada apa yang Anda alami saat ini. Di acara ini kami akan menguak fakta dari sekian permasalahan seseorang. Ingat, ini adalah fakta. Karma baik atau buruk akan terungkap. Sudah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Masalah apa yang akan dibahas malam hari ini? Pelecehan, ilmu santet, guna-guna, atau pemujaan makhluk gaib. Semua akan dikuak hanya di Karma. Pemirsa, bintang tamu kami kali ini cukup berbeda. Ia seorang chef atau juru masak profesional. Ia cantik dan juga seksi. Namun, di balik talentanya, ia memiliki indera keenam dan paling takut dengan sosok pocong. Lahir di tanggal 6, ini dia, Chef Aiko.
Aiko, chef sekaligus artis cantik yang lahir di tanggal 6 Mei, bisa merasakan makhluk gaib dan memiliki mata batin yang tidak terlihat. Apakah ini karma baik? Talenta di dunia nyata dan di dunia gaib tampaknya seimbang di sini. Racikan tangannya dapat memuaskan selera para customers dengan masakan yang nikmat. Namun matanya juga bisa memuaskan selera para makhluk gaib. Apa betul, Chef? Memuaskan gimana nih? Bisa berteman dan melihat. Wow. Boleh, Chef, diceritakan pertemanan dan memuaskan makhluk gaib? Memuaskan sih tidak. Pertemanan kamu ini seperti apa? Pertemanan aku mungkin itu berawal dari TK. Sudah lama ya? Ya. Lalu? Dan sampai sekarang. Bisa melihat? Ya. Penglihatan seorang Chef Aiko itu apakah samar-samar atau memang jelas bentuk badan, wajah? Sama seperti saya melihat Robi. Sejelas itu? Nggak pernah berniat untuk ditutup? Sudah, dan terbuka lagi di saat usia menjelang 25 tahun. Saya penasaran nih, dari semua sosok makhluk gaib yang Chef pernah lihat, apa saja golongan-golongan mereka? Golongan banyak sekali, tapi yang pasti itu termasuk golongan jin ya. Yang arwah sedikit sekali, hampir tidak ada. Jin menyerupai arwah. Ada yang paling kamu takuti? Tadi udah disebut. Oh betul itu ya, pocong. Saya dapat data dari tadi di tim saya. Pocong, betul. Kenapa pocong paling ditakutin? Ya mungkin karena berbeda-beda ya. Ada yang kadang bentuknya itu iya benar-benar lusuh banget gitu. Dan suka kayak ngagetin, bukan takut sih. Jadi kayak suka lebih ke ngagetin aja. Rata-rata dalam komunikasi mereka dengan Chef Aiko, apakah mereka minta bantuan atau hanya sekedar itu tadi. Minta Ada, bantuan? ya. Wow, seperti apa? Menyampaikan pesan, tapi tidak langsung. Biasanya kalau saya melihat atau merasakan beberapa saat itu belum nyampe pesannya, belum sampai kata-katanya. Setelah mungkin beberapa lama sudah ada pendekatan secara batin, mungkin ada. Biasanya message-nya apa, Chef? Waktu itu saya lagi ada di salah satu daerah dan itu ada jurang. Dan tiba-tiba ada seorang wanita yang nyamperin saya, wanita bener ya, maksudnya bener-bener wujud manusia. Ya, manusia. Gitu. Nyamperin, Mbak Ayu, saya ada di bawah situ. Maksudnya? Di jurang itu, dan nggak lama itu perempuan langsung pingsan. Dan dia tahu nama asli saya yang saya belum pernah ketemu dia sama sekali. Wow. Ya. Oke. Chef, pernah nggak melihat sosok makhluk atau ruh yang kamu kenal seperti teman dekat, anggota keluarga yang mungkin sudah mendahului? Untuk teman, kalau yang kenal enggak. Pernah merasa kenal mungkin iya. Oke, saya pernah lihat kamu nih, gitu ya? Iya. Pemirsa, dari TK pernah ditutup dan terbuka lagi. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Langsung saja, teman saya akan membuka misteri ini. Pemirsa, ini dia, Roy Kiyoshi. Gak enak? Halo? Halo, Halo Roy. Sebelum saya nanya, Chef tadi bicara apa? Agak tiba-tiba nggak enak aja tenggorokan. Gak enak tenggorokannya, gak nyaman ya. Karena saya melihat beberapa track records Chef Aiko juga kan di beberapa salah satu TV swasta juga saya melihat dia juga dari pandangan mata batin saya dia mempunyai kemampuan khusus juga di sini Robi. Dari TK loh. Iya justru dia mempunyai kemampuan yang sangat dahsyat sekali untuk bisa lihat. Tapi kamu untungnya bisa kontrol loh. Iya. Bagus gak gila? Kalau misalnya orang yang Hampir di saat umur 2 menjelang 25 itu 1 bulan itu nggak mau keluar rumah dan tidak mau terlihat matahari. Jadi benar-benar 1 bulan.
menderita kan Iya. ya. Aduh, itu pada Akhirnya sampai sekarang ini saya menganggap mereka ya mereka memang eksis. bersahabat dengan kita, eksis. Bukan bersahabat, selama kita tidak mengganggu keberadaan mereka, mereka juga tidak akan mengganggu keberadaan kita. Oke, kita akan nanti coba menguak lagi di segmen keempat pemirsa ya, tentang pertolongan-pertolongan serta yang Roy lihat seperti apa, Iya. mengapa mata batinnya kok bisa terbuka lagi. Kita akan bahas itu nanti, tapi sekarang menuju ke bintang tamu Iya. saya kedua. Ini siapa Iya, Roy? ini Kumantong, tapi saya tidak memberi nama. Mungkin kamu ada nama yang bagus? Caesar. Cesar, boleh juga Cesar. Jadi Kumantong ini menjaga hari ini, menjaga saya untuk berteman baik dengan makhluk-makhluk astral yang mungkin akan muncul. Ada berapa isinya Roy? Di sini cuma satu saja, dan ini dijepit rambutnya, lucu sekali. Oh, iya ya. Tuh. Kumantong seperti kita tahu adalah anak ambar versi Thailand. Seperti itu. Kalau di Indonesia banyak ya penyebutannya seperti Ya. Oke. pas. Ini saya sebelum ke partisipan nanti kita segmen 4 pengen bahas ya pemirsa tentang matanya seorang Chef Aiko. Coba deh Iya. pemirsa perhatikan lebih dekat. Chef boleh lihat kamera? Roy, dia tuh tajam sekali matanya ya. Iya, tajam sekali matanya. Itu emang nanti bisa ngaruh ya Roy. Ini kita bahas itu ya Roy ya, tentang ketajaman mata ya. Sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu yang ada di atas, ada 30. Dan yang pertama Roy berikan kisi-kisinya. Diikuti sosok anak kecil yang ingin membalas dendam. Dendam apa ya? Silakan Roy, tanggal lahir berapa? Oke. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Sari, wanita cantik yang lahir di tanggal 15, sering kesurupan dan mengidap sakit selama 3 tahun. Konon, Sari pernah mencoba berobat ke seorang dukun. Karma buruk apa yang terjadi pada dirinya? Pemirsa, sudah berdiri Mbak Sari di hadapan kami, lahir tanggal 15 bulan Januari, Cancer ya Mbak ya? Iya, Oke, sudah siap untuk dibuka ceritanya? iya siap. Roy, silakan. Tanggal 15 bulan 7, Sari ya namanya. Iya, Sari. Saya melihat di sini Sari mempunyai banyak kisah keluarga yang aibnya sangat banyak sekali, dan saya merasakan dia gagal, kemudian dia juga melakukan perbuatan tidak terpuji, yaitu menggugurkan kandungan yang sudah jadi. Hamil di luar nikah pun kerap dia alami juga. Tapi tidak hanya sekali, Robi. Jadi berkali-kali saya ngerasain itu. Ada orang yang janjiin, ternyata tidak jadi. Lalu? Sebentar, Robi. Oke, baik. Saya juga melihat ada arwah-arwah banyak yang merasuk ke dalam tubuhnya. Arwah-arwah yang masuk ke dalam tubuhnya kamu sangat banyak sekali. Ada anak kecil, ada hantu perempuan, dan bisa meraung seperti harimau. Itu yang saya rasakan di sini. Sering kesurupan. Dan saya menuliskan aib keluarga di sini. Apakah kamu dibuang ya? dibuang gimana maksudnya Kak? Saya merasa kamu ini adalah sebuah aib keluarga, sehingga kamu membuang diri atau memisahkan diri di sini. Dan sangat jelas sekali kamu telah 100% menggugurkan. Menggugurkan? Iya, benar. Banyak sekali ketika saya berbicara, energi-energi itu bangkit, kemudian makhluk-makhluk halus. Chef Aiko juga bisa merasakan, bukan? Di badan tubuh dia itu banyak sekali yang temenin, sekarang udah mulai mengkerucut. Itu yang saya rasakan.
Oke, Mbak Sari, tampaknya masih banyak yang belum Roy kuak di sini, tapi kita ingin dulu dengar cerita dari Mbak Sari langsung, silakan. Iya. Boleh dari awal ini. Boleh sekali, boleh. Dari aku umur masih kecil, Kak. Itu masih kecil, 4 tahunan gitu. 4 tahunan aku tuh sempet sakit, demam 2 hari gitu. Habis itu muntah darah, semua serba darah, batuk darah, mimisan apa gitu serba darah, Kak. Terus orang tua aku zaman dulu tuh belum ada kendaraan, dibawa ke rumah sakit itu sambil ini, Kak, jalan kaki, jalan kaki jauh gitu. Tapi sampai rumah sakit itu nggak bisa nanganin karena udah kritis. Sampai itu bawa ke rumah sakit yang lebih gede lagi gitu. Sampai di rumah sakit itu aku udah bisa gitu masuk rumah sakit itu bisa ditanganin. Dan saat waktu itu aku udah keadaan ini banget, Kak. Sebelum aku sakit itu aku orangnya pendiam, nggak banyak omong gitu, Kak. Habis saya sembuh, kayaknya ada yang beda kata ibu, ada yang beda gitu, lebih berani sama orang tua, lebih banyak omong, lebih nggak bisa diem orangnya gitu, kayak bukan diri aku kata gitu, kata orang tua kayak gitu, Kak. Habis itu aku sering pas kelas 3 SD sering kesurupannya dari kecil. Dari kelas 3 SD itu aku pulang sekolah lewat kayak sungai kecil gitu, Kak. Lewat sungai kecil itu aku kayak nginjek kayak kepala ular yang gedenya sama kepala manusia gitu, Kak. Kayak atau nginjek? Iya, nginjek gitu. Oh, nginjek. Iya. Habis itu aku lari ketakutan. Habis aku lari ketakutan itu ada di sungainya itu ada 2 ular. Dua ular warnanya kuning itu aku lompatin 2 kali. Habis itu aku sering sakitan terus, Kak. Sampai saat ini. Sampai saat ini masih kayak udah mau sering ngerepotin orang tua gitu, Kak. Ya. Udah ibaratnya hidupnya kayak udah pernah mau bunuh diri gitu. Aduh. Oke. Ya, saya melihat apa yang dia ceritakan itu memang benar dan akurat sekali. Dan saya melihat makhluk ini. Ular. Iya, Kak, orang apa lo kesurupan suka melet-melet kayak gitu ya. Betul. Iya. Ya, itu dia. Ini yang saya rasakan di sini. Berambut seperti ini, kemudian matanya. Jadi yang dia injak waktu itu ular, sesungguhnya ular atau siluman gitu sih, Roy? Jadi-jadian, siluman, energi kotor seperti itu. Jadi dia bisa berubah. Jadi berubah, bermanifestasi. Memang angker daerah yang kamu dekat sungai itu. Angker banget, Kak. Tapi kamu nggak tahu ya, Nggak, ternyata angker dulunya. Enggak, kan aku namanya anak kecil dulu kan. Iya, masih SD iya, ya. Masih SD. Masih SD ya. Iya, Sampai jadi sekarang, Mbak, ketempelannya. sampai sekarang Usia berapa sekarang? 21. Udah belasan tahun. 21. Nah, ini penyakitnya apa aja yang tadi kata Mbak jadi sakit-sakitan? Apa aja yang keluhannya? Badannya tuh kayak diiris-iris gitu. Rasanya tuh kayak diiris-iris, terus apa ya? Kalau sering kesurupan aja, Kak. Sering kesurupan. Iya, kalau yang 3 tahun ini, aku itu kan aku berobat ke orang pintar gitu kan. Lagi berobat ke orang pintar itu, dia seumuran kayak sama saya. Aku nggak percaya masa bisa ngobatin kayak gitu, Kak. Dia masih tetangga. Dia sebenarnya sakit kayak semacam dia suka gereng-gereng gitu, Kak. Kayak macan gitu. Malah dia
ngobatin aku. Pas lagi diobatin aku disuruh mandi kembang sama dia. Kata dia begini, aku tuh orang pintar katanya, kamu aja yang makan, aku aja yang kenyang bisa, kata dia begitu Kak. Waktu itu aku bukan sembuh malah tambah sakit. Kenal dari mana orang pintar ini? Yang nyariin ini mertua Kak. Mertua. Iya. Oh, Mbaknya sudah menikah? Udah Kak. Masih sampai sekarang menikah? Masih. Mertua yang nyariin ya? Iya. Biar sembuh. Iya, malah bikin tambah Ternyata sakit. bukan ilmu putih, malah ilmu Iya. hitam. Kamu kenapa takut sama Roy? Takut. Kok takut kenapa? Ada yang kamu sembunyikan ya? Maksudnya? Kenapa kok kamu takut sama saya? Saya akan membuat cek kalau gitu. What happened? Enggak, Roy coba bantu kok, bukan aku. Kenapa kamu? Enggak, masalahnya udah. Akunya nggak tahu. Udah ini aja gitu. Oh, diri kamu sendiri yang... Bukan aku takut. Bukan kamu, Iya. tapi... Berarti nempel ya? Chef? Di dalam tubuhnya berarti ya? Nempel. Kamu di sini Nempel, mungkin banyak melakukan kesalahan juga ya, keguguran, dan ditanam benda gaib di badannya dia. Ada benda gaib. Benda gaib? Ada benda gaib di badannya dia. Jadi saya melihat dalam wajahnya, di matanya, dia takut. Tapi di sini ada susuknya. Hah? Susuk. Jadi ditanamkan benda gaib, entah itu susuk ataupun black magic. Tanpa dia sadar, Roy? Tanpa dia sadari. Saya ingin bertanya, dan kamu harus jawab jujur. Iya. Kamu pergi ke orang spiritual ya? Iya Kak. Untuk membuka sesuatu cakra atau apapun. Nggak pernah. Tapi pernah pas ke orang Membuka pintar aura itu. Hah? Membuka aura? mungkin. Membuka aura. Nggak pernah. Itu sempat aku kan berobat gitu Kak. Pas lagi di orang pintar itu katanya suruh beli cincin emas. Cincin. Nah, Iya. tadi sudah secara Disuruh gaib beli belum cincin masuk. emas buat biar apa ya? Biar kan kakak aku udah meninggal Kak. Kakak aku udah meninggal, dia sering iniin terus, ngantuin terus Kak. Kak, katanya biar nggak dihantuin lagi. Aku suruh beli cincin emas, tuh dikasih kayak kodamnya gitu Kak. Betul. Bawa cincinnya. Nah, seperti yang aku ceritakan. Kan Betul kata Chef. kata apa ya, kalau orang Jawa kata Pak D gitu Kak. Itu katanya ini mah apaan, katanya udah dijual aja. Giliran aku jual itu Kak, badan aku udah malah tambah nggak karuan Kak itu. Di sini semua makhluk halus semua loh. Iya ya, Roy. Nih, di badannya dia sini makhluk halus. Kemudian di sini ada ular. Di sini sering di sakit sini banget Kak ya. banyak energinya. Kuntilanak, pocong, kemudian sundel bolong berburai di sini. Dia tuh ini deh Roy, kayak menolak disentuh kamu loh. Kayak Iya. kamu tahu nggak kayak hewan melata atau ular? Tahu. Ya, kalau kita Iya. pengen sentuh Iya. langsung yang begini Iya. ya. Langsung mengelak. Langsung mengelak sendiri gitu. Punya sense insting juga untuk karena kan saya adalah satu energi juga, kemudian dia punya energi bebenturan, jadinya tidak bisa masuk, jadi dia merasa insecure. Tapi saya mencium ada hawa yang lain juga ya di sini ya. Saya membuat saya penasaran. Kamu membawa barang sesuatu di sini? Nggak bawa sama sekali. Oke. Dorby, ada pertanyaan kah? Kenapa? Nggak ya, nggak tahu sih, saya dari tadi kayak. Kamu kenapa? Tuh ya Ya. kan dia menghindar langsung gitu. Mbak jangan takut, kan mau sembuh. Iya. Dikuatin, kalau Roy deketin jangan menghindar, katanya mau sembuh. Iya. Jangan ada yang banget. ditutupin ya. Jangan Iya. ada penolakan Coba. gitu. Iya. Ada salah satu pohon yang saya lihat di sini. Kamu tinggalnya di mana? Di Sakarang, di Bintaro Kak, tapi baru sebulan ini. Tadinya di kampung. Saya melihat di depan rumah kamu ada salah satu pohon. Kemudian pohon ini ada
beberapa penunggunya di situ, tepat di depan pintu masuk rumah kamu. Iya, ada pohon itu. Betul? Iya. Nah, kamu jangan sering-sering untuk bengong ataupun apa di sana, Iya. karena di sana tempatnya pas lurus kok pintu masuk kamu, pintunya di sini dan pohonnya di situ. Itu saya melihat di situ ada sosok genderuwo juga ya. Kemungkinan terjadi akan bisa masuk ke kamu. Ini baru 1 loh, belum ada 2 dan 3. Iya. Robi entah kenapa ya, saya berada di dekat sini dia merasa dia agak menghindar, tapi saya juga mencium hawa penciuman saya yang lain di sini, Robi. Apakah Chef Aiko juga merasakan hal yang sama? Iya. Ya kan? That's my point. It's just ada smell, ada bau yang berbeda di sini ya, Aiko ya. Agak ini lebih nggak enak sih baunya. Yes, itu dia. Dari tadi ini udah mulai kecium dan makin lama makin kencang. Dan matanya udah mulai nggak fokus. Sebentar, saya butuh waktu untuk ini. Kamu jujur tidak bawa sesuatu kan? Iya, Kak. Siap. Benar. Aku akan men-scanning. Udah apa sih, Roy? Sebentar. Iya. Ada apa sih, Roy? Oke. Robi. Ada seseorang yang ingin mencoba ilmu kepada Robi dan Roy di acara Karma. Saya? Yes. Kenapa saya dites? Ada seseorang yang ingin mencelakai kita, Robi. Kita? Yes. Sebentar, yang lain fokus ya. Siapa, Roy? Oh, kamu berpindah dari partisipan? Partisipan kita? Oh my God, Robi. Ya. Robi, ya, that's good. Nah, siapa yang mau coba-coba di sini? Oke. Benar sekali, betul. Teman-teman gaib saya bilang gini, Roy, kamu berhati-hati ya, nak. Ada satu orang di sini yang akan mencelakai Robi Purba dan Roy Kiyoshi di acara Karma. Kok kenapa saya Saya pastikan dari sini, dari jauh, saya sudah mendekat sampai saya mencium dengan jarak radius yang sangat dekat sekali. Dan saya melihat di sini tidak ada satupun. Tetapi begitu saya di sini, saya mencium hawa yang sangat pekat sekali, Robi. penonton? Dia mau ngapain saya, Roy? Roy, ada apa sih? Oke, di sini kuat sekali, Robi.
kamu. Ibu-ibu ini? Kenapa? Kamu jangan berbuat jahat di sini ya. Saya tidak nyaman. Saya merasa ini mengganggu proses syuting hari ini dan mengganggu distract kita. Saya mencium sesuatu yang aneh banget, Robi. Mayat, jenazah. Dan penciuman saya itu nggak akan mungkin salah, soalnya karena saya bisa membedakan berbagai penciuman di sini. Robi, satu hal yang ingin saya buktikan lagi, gestur body language. Ya, ibu kenapa gelisah? See, I got the saya pengen kamu ini bekerja sama dan kooperatif di sini untuk membantu saya. Apa yang kamu sembunyikan di sini? Gak ada. Tapi saya tidak ingin saya tidak mau mengusir partisipan atau penonton kok. Tidak, saya tidak sejahat itu. Tetapi ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini. Tidak boleh membawa apapun, ya. Tidak boleh membawa barang-barang yang bisa mengganggu konsentrasi partisipan atau bisa kerauhan massal. Ada sesuatu yang disembunyikan. Saya boleh pisahkan orang ini. Jadi orang ini, ya, ada sesuatu, Robi. Kamu menyembunyikan sesuatu ya di mulut kamu. Mungkin ya? di tasnya. Di tasnya ya. Boleh saya lihat tasnya? Boleh saya lihat tasnya? Ibu, ya kalau emang nggak ada apa-apa, Roy pengen melihat, kenapa tidak boleh? Makin enak baunya. Boleh saya lihat tasnya? Robi, Oke, baik Robi. Saya ingin partisipan ini membersihkan diri dulu, keluar baru boleh masuk lagi. Dia memakan bunga, Robi, bunga kantil. Buat apa ini di sini? Looking for attention atau apa? Di sini ini bukan ajang hits di sini. Roy, karena saya coba saya boleh buka? Buka, Roy. Saya nggak. Ini nih, makanya nih, dari tadi saya ngelilingin podium ini, saya merasakan there's something wrong with this place, you know. Nih. Wah. Astagfirullahaladzim. And there's something, ada lagi yang lebih. Kamu bisa muntahkan bunganya sekarang? Dia ada bunga di mulutnya? Iya. Dia tadi makan Dia ada sebagian. bunga. Bisa saya lihat? Nggak apa-apa. Ini Robi. Roy. Oke, saya gini. Oke. Saya mendengarkan teman-teman yang tidak terlihat saya. Kali ini kamu lolos. Saya tidak akan bersikap seperti apa, tetapi kebaikan saya jangan salah gunakan ya. Kamu bisa ke kamar mandi, kamu bersihkan, kamu cuci mulut, semua cuci tangan semuanya, kamu taruh tasnya dan kamu masuk lagi. Seperti itu. Apakah seperti itu boleh? Baik, terima kasih. Robi. Oke. Apa maksud dia? Hah?
dia ingin menyerang kita sebenarnya. Dia ingin menyerang Robi Purba. Tetapi kan karena memang kita selalu bersama, jadi kan kita saling memprotek satu sama lain. Dan dimakan pula anehnya. Kalau sebentar ya Mbak ya, saya pengen urusin ini dulu, saya selesaiin ini dulu. Yang kamu cium tadi kenapa saya jadi target? Saya merasa mungkin kan memang beberapa orang melihat kita tidak senang seperti itu, jadi kita ingin diserang. Tetapi tenang kok, Robi. Saya percaya kita bertiga ini. Teman-teman lain berbuat kali baik. penonton, kalau siapapun audiens mau masuk, please dicek ulang tas, ya. Senjata tajam, minuman beralkohol, obat terlarang, Benda-benda apapun itu, apapun tolong itu. please tasnya dicek. Minta tolong ya teman-teman ya. Gila juga itu, benar-benar luar biasa. Berani loh. Berani. Oke. Aneh. Banget nih, baunya juga sebenarnya masih ada sih. Sebenarnya aromanya sih masih ada sedikit. Oke, Tadi kita kembali Duh, ke Mbak Sari, maaf Mbak Iya. Sari. Mbak Sari keganggu? Enggak? Ya, kamu masih kuat berdiri. Kamu tampaknya bergetar di kaki ya. Gemeter badannya Kak. Gemeter badannya. Ya sering gemeter gitu, kadang-kadang seluruh badan gitu Kak, ada yang jalan Saya di minta ambilin ininya itu. jalan gitu. Di kulitnya kayak di dagingnya itu kayak jalan gelombang-gelombang kayak kedutan gitu. Roy, tadi Mbak Sari bilang tadi sempat kayak kebeset-beset ya. Bisa Iya. di scanning nggak sih Roy? Iya. Tapi kamu kayak ada sisik-sisik gitu juga. Enggak, dia rasanya tuh kayak perih, kayak bukan perih kayak Disilet Kayak Iya, luka kena iya. sebuah Jeruk nipis. atau garam Jeruk gitu. nipis ya. kayak panas-panas gitu badannya Kak. Iya, itu efek dari itu kok, makhluk astral seperti itu. Dan keguguran dan menggugurkan itu yang jadi pertanyaan. Itu Pernah. adalah karma buruk itu yang. Pernah. Saya pengen tahu, pernah nggak? Saya tanya boleh ya? Boleh banget. Semua boleh, Seth. Pernah. Pernah ngugurin. Iya. Apakah kamu memperlakukan janin itu sebagaimana layaknya? Enggak. Sudah ketemu jawabannya. Pak. Yes, that's the good point. Maksudnya chef digugurkan langsung buang aja, nggak dikuburkan gitu. Ya. Di Dan sini. dia ada di sini sekarang. Oh ya? Yes. Datang? Ya. Jadi ini akar dari semua karma buruknya Roy. Betul. Akar dari semua karma buruknya. Boleh ditanya kenapa sampai, maaf ya Mbak Sari ya, kenapa sampai digugurkan Mbak Sari? Malu. Malu. Karena apa ya, dulu pacar saya ini apa ya, keras orangnya, suka mukul gitu. Ya. Giliran aku mau putus, aku udah putus, udah punya pacar lagi. Aku nggak tahu kalau aku hamil. Aku udah terlanjur sayang sama pacar yang ini. Dan aku nggak mau pacar aku tahu kalau aku hamil. Ya. Kamu anak bungsu kah? Nomor 3 dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Maaf, suami sekarang tahu kamu pernah menggugurkan? Tahu. Tahu. Dan dia bisa menerima. Iya. Dan keguguran ini, ada keguguran juga ya, tadi kata Roy ya? Iya. Itu pada saat pernikahan yang resmi? Iya. Udah. Iya, keguguran, menggugurkan. Dua ada. kali. 2 kali. Ada karma buruk. Itu ada loh di pundak sebelah kiri ya. Saya melihat ada makhluk ini. Janin. Dia bilang, bunda. Itu yang saya dengar di sini. Dan proses penguburannya tidak layak juga ya. Iya. Proses penggugurannya sampai akhirnya itu sangat tidak layak disamakan dengan sampah. Iya. Benar? Itu menjadi gentayangan sekarang dan menghantui kamu kemanapun kamu berada. Iya. Saya khawatir nanti dia akan punya kehidupan marriage life yang buruk.
maafkan kalau saya bertanya bodoh ke teman-teman berdua. Dokter aborsi itu legal apa ada? Jika misalnya ada gangguan di janinnya yang membahayakan janin dan juga ibunya, itu legal. Tapi jika gelap karena memang ingin melanjutkan sekolah, itu ilegal. Jadi tidak ada alasan medisnya. Tapi ada license-nya kan? Hanya Obgyn aja yang bisa melakukan itu gitu. Untung nyawamu selamat loh Mbak, karena banyak pendarahan kan. Iya. Di dokter atau Enggak di dokter, di rumah aja. Hah? Caranya? jika ada Di ini. Astagfirullahaladzim. Baru udah kesakitan, baru ke bidan. soalnya itu nanti kalau kamu hati-hati loh, kamu tidak bersih, itu bisa menyebabkan Cancer. kanker. Iya, betul. Cervix. Yes. Iya itu pernah pernah sakit gitu, kalau mau haid gitu pernah sakit. Ah, tuh sakit harus cek banget. tuh Mbak. Habis itu aku hamil, terus aku kan dioperasi, terus udah nggak pernah ngerasain sakit lagi. Jadi buat perempuan kali di Indonesia ya, jadi kalau misalnya entah itu keguguran pun harus make sure kalau benar-benar bersih. Dikuret benar-benar Iya. sebersih mungkin. Sekarang sudah punya anak Mbak Sari, anaknya sehat. Alhamdulillah sehat kan. Berapa jumlahnya? 1, Berapa lama sudah menikah? 4 tahun. 4 tahun. Oke, saya mau nanya sama Mbak Sari, dari semua pengalaman ini, terlepas dari hal mistis nanti Kokoro yang lihat lagi ya. Kamu kan sempat menggugurkan, ada kesalahan, bahkan ditulis sama Kokoro, kamu mohon maaf adalah aib keluarga, diasingkan, gitu ya. Apa pelajaran yang diambil? Kamu kenapa sakit? Sakit, kayak ditusuk-tusuk gitu rasanya. Aduh. Ada apa sih? Nggak kayak ada yang neken gitu. Ada makhluk halus sih, Pak. Di sini. Masih. Dia faint, dia dari pingsan tadi. Pak, oke. Main bawa ini. Mbak Sari. Mbak, istighfar ya, istighfar. Ayo, udah kuat istighfar. Ini bawa di sebentar. Ini bentar. Tuh, sebentar. Oke dulu sebentar. Jangan ngelamun ya. Minum dulu. Udah kuat belum? Siap. Udah. Ada tisu. 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 Aman. Ya. Duduk aja dulu terus sama. Iya. Iya ya. Tolong Kursi ambilin dong, kursi aja ya. Sorry. Ini minyak angin Maidat ini. Bisa nggak ada yang lain lagi, mentalnya yang merasa cuma dia doang. Ini gimana? Dipegang dia boleh atau gimana mas? Mbak Sari sudah di Sekarang sini. juga. Tadi saya memang mencatat kamu tadi ada cerita mendesis seperti harimau, juga sering kesurupan seperti itu ya. Hampir setiap hari. Iya, kalau ini aja kalau udah ngerasain badan udah. Udah. Menjadi. Kita nggak usah lanjutkan Iya. lagi sesi ini. Sekarang kita dengar dari Roy. Iya kak. Sebaiknya seperti apa, biar nggak sering kesurupan gini ya. Iya. Kasihan kamu. Ya Roy,
Oke, saya ingin Mbak siapa tadi? Sari. Mbak Sari ya. Mbak Sari. Saya ingin Mbak Sari melakukan karma baik yang berhubungan dengan ibadah. Jadi saya ingin banget deh, kamu beli sajadah yang banyak, mukena, kemudian kamu bagi-bagikan kepada para orang yang membutuhkan. Dan juga ketika ada seseorang yang meninggal, kamu sumbang perlengkapan alat-alat jenazah seperti kain kafannya, kemudian juga kainnya seperti itu, dan mengumpulkan ibu-ibu pengajian supaya lebih ke arah yang lebih baik. Karma-karma baik itu harus kamu lakukan untuk menebus pengguguran dan mengugurkan. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau kamu masih ingat tempat dia membuangnya tidak beres ya tempatnya. Buangnya campur dengan tempat sampah. Iya, jadinya itu tidak baik. Satu hal lagi yang kamu harus lakukan adalah kamu membeli baju bayi kecil, kemudian kamu secara simbolis saja menyumbangkan kepada satu anak saja menyumbangkan baju bayi, kemudian kotak pensil, buku gambar dan pensil warna kepada satu anak itu. Kamu tahu Ibu Yulia? Aku nggak tahu itu Yulia itu siapa, tetapi Ibu Yulia punya ekonomi yang rendah dan kemudian dia mempunyai anak kecil di situ, dan kamu beli dan kamu sumbangin buku gambar dan segala macam. Itu 3 PR buat kamu ya. Semoga kamu clear. Habis gini kamu lebih enakan. Iya, Pak. Terima kasih. Semoga kamu bukan cuma kamu, mungkin kerabat orang yang ada di Indonesia ini tidak mengulang kejadian yang sama. Kalaupun sudah terjadi menggugurkan, perlakukan mereka selayaknya. Betul. Harus diperlakukan. Oke? Kak, mau nanya satu lagi dong. Kalau kan aku sebelum kayak gini gitu Kak, 3 hari sebelum aku sakit, terus makan nggak kerasa gitu, minum nggak kerasa itu, 3 hari itu dimimpin sama cowok. Cowok itu katanya mau bawa kayak air, terus disiramin ke rumah aku gitu Kak. Terus habis itu aku udah sakit, aku tuh nggak berani tidur di kamar Kak. Tidurnya itu kayak ada kursi 2, aku taruh di depan TV, tidurnya di situ Kak. Kalau misalkan mau udah sembuh gitu Kak, kalau cowok itu datang ke mimpin lagi, sakit lagi kayak gitu. Berapa hari ini? Iya. Beberapa hari ini? Iya, sebelum aku sakit lagi udah dimimpiin sama cowok. Selalu membersihkan badan nggak sebelum tidur? Iya, apa namanya? Sering lupa mandi nggak? Mandi. Iya, mandi Kak. Kadang kalau misalkan badan udah lemes banget gitu Kak, kadang mau mandi aja sakit, mau sholat sakit kayak gitu. Mandi harus mandi dengan mandi banget. Mandi banget itu artinya gini loh, jadi benar-benar merasakan air gitu di tubuh, seperti enjoy the moment. Kalau lagi mandi benar-benar pakai waktu untuk mandi, karena air itu sangat menetralisir energi negatif loh. Gitu. Kalau saya dari mana-mana, dari pergi kemanapun, kalau bisa usahakan ke kamar mandi dulu, walaupun itu hanya membasuh kaki dan tangan. Iya, aku pas lagi tidur sampai nggak bisa bangun Kak. Abis itu aku ambil wudhu, terus aku ini langsung nggak bisa bangun, kayak ada yang iniin gitu. Apa yang Mbak Sari sudah lakukan seperti berwudu, mandi sebelum tidur atau sholat sebelum tidur, itu sudah sangat benar. Namun mungkin ketika melaksanakannya belum sehusyuk yang diharapkan Allah. Iya, maksud sebelum tidur itu belum wudu. Udah pas lagi udah di nama sosok pocong gitu. Iya benar, pocong. Aku berkelahi sama pocongnya itu. Aku sempat kayak mimpi lagi. Di dalam mimpi itu aku tuh mimpiin diinin pocong, gak bisa bangun. Aku berkelahi sama pocong itu. Aku mau bangun, ya Allah kataku. Aku mau pulang, aku mau bangun. Aku tuh kayak di sebuah kayak pesta gitu Kak. Lagi di sebuah pesta, aku harus pulang kayak gitu. Nih pertanyaan dari Kak Robi. Sudah meminta maaf dengan kesungguhan belum kepada Allah atas yang Mbak sudah lakukan, seperti menggugurkan, pergi ke paranormal,
memasang sesuatu, beli cincin, emas, dan lain-lain. Sudah pernah meminta maaf dengan kesungguhan hati belum? Pernah sih Kak, tapi belum, maksudnya kadang kalau misalkan lagi sakit itu Kak, itu udah nangis pokoknya sadar gitu Kak. Giliran kadang udah sembuh terus kayak ada yang nginiin lagi gitu. Jadi kalau misalkan sembuh tuh kayak lupa gitu Kak. Mau sholat, mau ini tuh lupa. Coba lebih mendekatkan diri aja lagi. Lebih Yang kuat, tadinya lebih apa kuat. namanya sholatnya cuma seminggu Iya. sekali, diperbaiki Usahanya lagi. berarti harus lebih kuat. Mm-mm. Ya. Iya, Ya, pelan-pelan pasti akan hilang. Iya, Kak, iya. Ya, Mbak Sari ya, kita dukung. iya. Iya. Ya, makasih Mbak Sari. Iya, makasih. Selamat malam. Iya. Sehat-sehat Silakan. ya. Terima kasih, Silakan, sehat silakan. ya. Hati-hati, Awas hati-hati. pelan-pelan, pelan-pelan. Tuh. Partisipan ketiga. Oke. Bersiap-siap. Silakan. Oke. Gangguan paranormal activity di dalam rumahnya. Kejadian-kejadian janggal telah dialami di rumahnya. Konon rumahnya berhantu. Banyak piring semuanya berterbangan dan bergerak sendiri. Kasihan. Silakan Roy. Tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 10. Eka, wanita cantik yang lahir di tanggal 10, selalu diganggu makhluk gaib di dalam rumahnya. Konon, ia diikuti sosok gaib berwujud seorang kakek. Karma buruk apa yang selalu terjadi dalam hidupnya? Anda masih bersama kami, ada Chef Aiko dan juga Roy Kiyoshi di Karma, dan di hadapan kami sudah ada Mbak Eka Junita, lahir 10 April. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat Mbak? Sehat. Cukup tidur? Belum tidur dari kemarin. Belum tidur dari Iya. kemarin. Kenapa? Baru berapa ini aja lah, istirahat doang. Memang Ada, insomnia? Apa? Insomnia? Enggak. tampaknya ada hubungan dengan yang akan dilihat Roy ya. Coba ya, Roy silakan. Oke, sebelum saya membacakan ini semua, saya membaca gestur dan apa yang saya lihat, tangannya bergerak karena nervous dan kerisauan, kekhawatiran juga ya dialami oleh partisipan yang saya hadapi sekarang. Dan juga satu hal lagi, detik ini nih, di jam ini, Ya. dia merasa dihantui, Babi, sampai di studio ini. Yang saya lihat dalam papan saya di sini adalah rumah berhantu dan banyak energi buruk yang terjadi di rumahnya. Jadi ketika rumahnya di sini, saya melihat gambaran payung hitam. Ya. Itu yang saya lihat, payung hitam. Jadi rumahnya itu adalah sebuah payung hitam. Adanya korban-korban jiwa yang akan muncul di sini. Itu yang saya rasakan. Apakah itu Iya. kamu alami sekarang? Iya, kalau saya alami sekarang. Oke, Mbak Eka panggilannya ya. Iya, Eka aja. Boleh diceritakan Mbak Eka seperti apa kisah rumah berhantumu ini? Jadi waktu kehidupan saya tuh mulai berubah sejak saya pindah rumah. Nah, pindah rumah, setiap malam Jumat Kliwon itu terdengar suara wanita menangis. Suara wanita menangis. Ya, dia bilang. Dia mengelilingi rumah sebanyak 3 kali setiap malam Jumat saja itu terdengar. Dan ketika itu saya pernah terbangun di malam Jumat. Saya ikutin suaranya dan itu ada suaranya berakhir di sebuah pohon di belakang rumah saya. Nyaring sekali suaranya. Iya, seperti ini. Tangisannya meraung-raung gitu. Seperti ini saya sampai. Seperti itu kurang lebihnya. Wow. Setiap 3 malam Jumat Kliwon. Ngerasain nggak, Roy? Ya. Mm-mm. Dan
Tadi kayak itu, bukan dia ya Iya. yang mencontohkan. ketika saya melihat itu ternyata ada sesosok perempuan pakai baju putih dan dia berambut panjang. Ketika itu saya panik dan langsung masuk rumah. Ketika masuk rumah saya melihat sesosok kakek-kakek dan kakek-kakek itu pakai baju hitam dan hitam dari atas sampai bawah. Pakaian hitam semua. Iya, dari atas hitam sampai semua bawah. dan matanya itu merah sekali. Dan Merah. saya langsung panik dan langsung kembali lagi. Keesokan harinya saya beraktivitas. Ketika saya lagi mengerjakan sebuah bunga, tiba-tiba saya pingsan tergeletak, nggak sadarkan diri di atas tumbukan bunga-bunga saya yang saya kerjain. Setelah saya lihat di CCTV rumah, ternyata ada sosok kakek-kakek yang baru saya lihat dan nggak tahu masuk atau lewat. Tapi kalau saya lihat kamu ya, Iya. saya ngerasa kamu punya kepribadian yang sudah dirasuki dan didominasi sama sosok makhluk halus di situ loh. Ketika dia mencontohkannya, Iya. suaranya beda. It's not you. Kayak ada sesuatu yang ada di dalam kamu ini yang beda. Iya, dari tadi tangan saya nggak bisa berhenti. Dari step pertama saya, step pertama tapping. Kamu tidak bisa berhenti. Iya. Ya, ini tangan saya getaran, tidak berhenti dan kalau gini terus. Di sini saya ada dilema, ada 3 kemungkinan. Dia akan terjatuh tergeletak kalau saya ke sana karena bentrokan energi saya dengan dia. Kedua, dia itu nanti akan tidak ada dapat sesuatu solusi karena tidak bisa ditemui energinya dengan saya. Atau ketiga, saya takut orang lain yang menjadi korban. Tetapi kamu apa yang bisa saya bantu untuk membereskan rumah ini? Kalau saya ingin, kenapa kakek-kakek itu selalu mengikuti saya gitu saja. Tapi jujur loh, 100% dari 1 sampai 1000, bahkan bukan 100 loh. Iya. Rumah kamu benar-benar berhantu. Saya ngelihat di sini ada kulkas ya. Saya ngelihatnya ada penyimpan makanan juga. Di atasnya ada sosok anak kecil gelantungan gitu. Iya. Di atas kulkas ada anak kecil gelantungan dan kakinya dimain-mainkan seperti itu. Itu yang saya lihat. Saya masuk lagi ke rumah bagian. Oh, di sini ruang tamu dengan ruang itu nyambung ya? Iya, saya Ruang. nyambung. Saya melihat ruang tamu dan ruang makan, ataukah ruang itu nyambung semua di sini? Wah, dia udah mulai Wah, ini makin keras. goyangannya. Tatapannya juga sudah tremornya. Tremornya agak keras nih. Robi, menurut kamu saya harus turun tangan ke situ atau tidak? Sure. She needs help. Roy, lebih cepat. Kak, baik Kak. Iya, sebenarnya kamu harus Mereka fokus sama harus kita. fokus baik. Mereka fokus sama kita di sini. Di sini mereka. Aduh. Mereka. Mereka, ini aku Roy. Mereka. Baik Kak. Lihat ke kami, lihat kami. Baik, Mereka. Kak. Aduh. Mereka. Aduh. Goodness. Aduh. Again. Tunggu dulu. Skip. Tunggu dulu. Again. Tenangin dulu deh. Akhirnya kita berteman dengan mereka juga lagi. Sini. Tenangin dulu. Bisa.
Di ban. So. Oke, pegang tangan saya. Gak apa, genggam. Pemirsa, kita harus break sebentar. Kita harus fokus ke Mbak Eka dulu. Kita kembali lagi nanti. Istighfar, Mbak Eka istighfar. Pemirsa, maaf, permasalahan dari Mbak Eka tampaknya tidak bisa kami lanjutkan karena partisipan kami mengalami sebuah gangguan di sini. Dan memang tadi di awal Roy sebelum mendekati Mbak Eka ada beberapa pilihan tadi ya Roy. Apa saja tadi yang pertama? Kalau kamu dekat ke dia, ya dia akan tumbang. Dan kemudian saya memilih untuk ngobatinnya seperti dengan cara saya, atau memang yang ketiga dia memang tidak bisa diapa-apain. Jadi saya memilih untuk membantu dia, lalu kemudian saya urus di belakang backstage. Ya, tadi ada memang sedikit ketika Mbak Eka tadi sudah ditangani oleh tim kami, pemirsa, dan ada sedikit pesan yang ia sampaikan ke saya dan Roy tadi. Katanya ketika Roy mendekati dia itu seperti ada 3-4 makhluk yang mengikat tubuh dia, dan ada beberapa tangan yang seperti menutup mulut dia untuk tidak melanjutkan cerita kepada Roy. Dan saya sebagai saksinya tadi, Mbak Eka langsung yang bercerita. Jadi memang ada penolakan di sini. Tampaknya sang penghuni yang di rumah ngikutin ya Roy. Itu gimana sih Roy? Sang penghuni di rumah mengikuti, tetapi aman, terkendali kok. Akan baik-baik saja, sudah aman. Oke, lalu permasalahan ini bagaimana jadi rumahnya? Tadi kita belum... Iya, jadi untuk keluarganya Eka mungkin di rumahnya diadakan banyak pengajian, undang banyak orang dan anak yatim untuk melakukan pengajian bareng di rumahnya. Kemudian juga secara spiritual, kalau memang percaya dengan hal-hal seperti itu, bisa ditaburkan garam kasar di pekarangan rumah. Tetapi garam kasar tersebut sudah dibaca-bacakan dengan doa-doa juga. Dan yang paling penting melakukan pengajian, memanggil anak yatim, berdoa bareng-bareng, kemudian makan bareng di dalam rumah tersebut. Untuk membuat netral ya? Untuk membuat netral, insya Allah kedepannya tidak akan ada gangguan makhluk halus. Oke, Roy, kita langsung sekarang melanjutkan ke partisipan selanjutnya. Silakan pilih. Berteman dengan sosok gaib. Yang selalu menemani setiap saat. Apakah berteman dengan sosok gaib ini bisa membawa petaka atau keberuntungan? Silakan Roy, tanggal lahir berapa? Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Subhan, kelahiran tanggal 19, memiliki teman gaib dan pernah kecelakaan jatuh ke dalam sumur angker. Menurut pengakuannya, Subhan diikuti sosok leluhur yang menjaganya. Karma baik atau karma buruk yang dijalani oleh Subhan. Selamat datang Mas Subhan di Karma. Mohon maaf Mas Subhan, sehat? Sehat. Cukup makan? Cukup ya. Berat badannya berapa Mas Subhan? 40. 40 kilogram. Oke. Memang keturunannya kurus-kurus ya? Iya. Oh, bukan karena ada hal-hal yang mistis? Enggak ya, emang oke. Alhamdulillah kalau gitu. Lahir tanggal 19 September. Roy silakan. Iya. Mas Subhan, ini di sini saya ada kejanggalan dari saya tidak menyinggung fisik, tetapi dari cahaya bola matanya kamu. Jadi ketika saya melihat kamu, saya melihat mukanya gelap. Jadi dia juga ada kecenderungan sering sendirian dari kecil. Jadi saya merasakan di sini kamu auranya juga berubah-ubah ya. Apakah itu betul? Berubah-ubah. Jadi setiap 5 menit, setiap 10 menit dia langsung berubah lagi.
Ya dari perasaan saya juga suka berubah-ubah. Kadang sekarang semuanya lagi sedih nih, tiba-tiba ntar seneng aja gitu. Iya, iya. Nggak tahu kenapa sebabnya. Iya, mood swing. Lanjut Roy, silakan. Jadi saya melihat di sini juga, tapi ada koreksi ketika saya salah ya. Di sini saya melihat makanan yang tidak biasa. Apakah kamu pernah mencoba memakan sesuatu yang aneh di sini? Bukan bunga, tetapi animal yang aneh, bizarre. Hewan-hewan yang aneh. Apa kamu penyenang? Contohnya burung yang nggak normal kayak burung gagak mungkin, ayam hitam. Atau mungkin makan kalajengking, Bizarre. Paling pernah waktu itu daging kelinci, daging kelinci, biawak, daging monyet. biawak, daging monyet. Wow. Biawak, daging monyet, Iya. Itu juga karena buat obat. sama tadi apa? Sorry, kelinci. Oke. Kepercayaan dari mana makan binatang seperti itu untuk obat? Enggak, waktu itu kan saya kan Aku- punya penyakit gatal-gatal. Jadi waktu dulu pas umur sekitar 5 tahunan saya pernah kejebur sumur. Oh, oke. Ini saya gambar sumur juga. Kejebur sumur. Nah di situ kan karena keadaan sumurnya itu lagi kering, jadi isinya lumpur doang. Di situ seluruh tubuh saya isinya lumpur doang pas diangkat. Dan setelah kejebur sumur, saya selama sekitar 2 mingguan itu nggak bisa bangun sama sekali, cuma tiduran aja. Duduk juga nggak berani, karena masih takut sama ketinggian lah gitu. Sekitar 12 meter lah katanya waktu itu umurnya. Ya. Nah di situ saya mulai ada penyakit kayak gatal-gatal, nanah suka keluar. Gitu. Jadi makan makanan yang Sering ke dokter disaranin unik suruh gitu. makan ini. Kelincinya apa, di sate atau Dibakar. mentah? Dibakar. Biawaknya juga dibakar. Iya. Monyet apa, otaknya kah? Enggak. Wah, so scary ya. Tapi ada beberapa waktu itu Iya. di mana yang makan otak monyet ya Roy? Jakarta Otak juga monyet. ada. Di beberapa negara di Bizarre. luar juga ada bizarre food gitu. Tapi di sini memang ini kan opsi ya, pilihan. Saya tidak tahu tentang itu dan tidak mau tahu. Tapi intinya terhadap diri kamu kok jadi mukanya jadi malah geseng ya. Auranya tuh malah jadi Nggak keluar. gitu. Sayang sekali gitu. Kalau memang di sini saya melihat adanya juga tercebur sumur yang sangat angker. Sumur angker. Ini terjadi pada saat ketika kamu masih umur 2 tahun. Apakah itu betul? Ya kurang tahu sih umur berapa, pokoknya pas masih kecil belum sekolah juga. Ya emang itu lokasi sumurnya jadi di belakang rumah orang. Dan belakang rumah orang itu banyak pohon-pohon bambu gitu. Mas Suban, mohon maaf kalau boleh tanya, usianya berapa sekarang? Jalan ke 20. wow, wow. Sekarang baru 19. Iya. Wow. September nanti. So, Auranya beda. this one? Yes. Ya. Mhm. Jadi makan hewan-hewan yang nggak lazim bisa dibilang untuk dimakan lah ya. Itu karena untuk ngobatin gatal-gatal Iya. itu. Bukan karena ada apa. Cuman soalnya yang Roy lihat sumurnya angker ya. Roy? Iya, sumurnya angker. Ada wanita berambut panjang. Kemudian masuk ke dalam sumurnya dan mengambil semua orang. Di situ saya tidak lihat dia sendirian. Ada anak kecil yang menjadi korban lagi, dan korban. Saya ingin menggambarkan suatu sosoknya loh. Mohon maaf, saya nanya lagi. Ini makanannya masih dimakan tidak? Enggak, Bizarre. waktu itu cuma beberapa kali doang sih. Terakhir makan 2017 bulan Desember ya? Itu yang saya lihat. Kamu ada-ada aja di sini. Saya Apa yang tidak. terakhir dimakan yang Roy lihat? Saya melihat di sini dia memakan daging ini. Dan banyak sekali insek. Like, you know, Serangga.
saya melihat ini memang ada kamu kecenderungan ya mau suka daging yang seperti itu. Tapi tidak apa-apa kalau memang itu bisa menyembuhkan. Ya, kita nggak tahu. Tetapi kalau memang ini menjadi aura kamu tambah gelap, sebaiknya dihentikan ya. Atau Aiko. begini, ada dorongan dari sisi lainnya dia untuk memakan hewan itu, kita juga nggak tahu ya. Ya, that's it. Sebenarnya Mas Subhan yang diomongin Roy aura gelap itu bukan warna kulit ya. Iya, Karena itu- saya sama kamu kulitnya sama warna. Bukan warna kulit, bukan bentuk fisik ya sekali bukan lagi. auranya. Jadi ini kita nggak rasis ngomongin Iya, kulit iya. ya. Bukan bentuk Karena kulit fisik kita sama atau- kok warnanya. Cuman Cahaya matanya. cahayanya ya Roy. Jadi bukan fisik, bukan pendek, tinggi, Iya. bukan. Sama sekali. Tapi dia cara ngomongnya, cara matanya ada di tempat lain, dimensi lain. Dan kalau semakin kamu makan banyak, ini apa namanya kalau di Indonesia ini bizarre, aneh ya. Aneh. Aneh ya, makanan aneh. Makanan itu nggak lazim. iya, makanan yang tidak lazim justru malah makin kamu mengundang hawa makhluk halus. Gitu Roy. Iya, justru seperti itu. Karena kan jiwanya kamu untuk kasus kamu ini renggang sekali nih, pintu gerbangnya tinggal kebuka, langsung kemasukan sesuatu gampang sekali. Jadi makanan yang tidak lazim sebaiknya sudah mulai dihentikan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi Mas Subhan, Subhan itu artinya subuh bukan ya? Bukan, kan? suci. Hah? Oh, Suci. Suci ya. Oh, iya, betul sekali. Saya menangkap sinyal lagi di sini. Kamu sering datangi makhluk halus setiap malam, tapi jam 3 pagi. Jam 3.30 pagi, apakah itu betul? Sering ngerasa ya. Waduh. Harusnya kamu tuh ini loh. Benar-benar mendekatkan diri juga. Dan ya ini banyak sekali badannya dia dimasuki dengan makanan-makanan yang tidak lazim, sehingga dia punya teman gaib. Itu mengundang juga berarti ya? Iya, Roy? mengundang, sangat mengundang untuk case dia. Tadi yang awalnya minta Mas untuk makan daging-dagingan yang ajaib ini, itu siapa? Ini dari ini sih apa? Berobat ke dokter, dokter ada yang nyaranin gitu. Terus Dokter? dari tetangga-tetangga juga ada yang bilang gitu. Coba makan ini, coba makan ini. Dokternya tapi dokter tetangga atau maksudnya bukan kamu ke rumah sakit gitu? Ya bukan, paling kayak ke klinik gitu. Oh, ke klinik, oke. Lihat Subhan itu kasihan loh, saya nggak tega loh. Bener saya nggak tega. Karena umur 20 tapi energinya kayak diserap makhluk halus. Aku agak nggak percaya sih tadi saat kamu bilang 20 tahun. Iya. Mau 20 tahun. Wow. Mas Subhan emang nafsu makannya dikit? Nggak suka makan makanan yang maaf normal gitu? Kayak ke warteg, nasi padang. Suka sih kadang-kadang. Suka, tapi emang genetically udah begini ya? Iya. Memang kurus ya? Bapak ibu kurus ya? Iya, orang tua emang kurus. Kakak adik emang kurus semua? Iya. Ya saya mencoba menggambarkan dan masuk ke dimensi yang waktu itu ya. Kamu masih ingat tahun terjadinya tahun berapa? Masih sekitar 2005-an. Dan saya berani taruhan Robi di sini. Apa Roy? Kalau Subhan ini dalam penerawangan saya, dia susah mendapatkan seseorang. Kalaupun dapat, pasti selalu gagal. Apakah itu betul? Kamu tanya Robi. Oh benar, Subhan. Apa? Sekarang kamu punya pacar nggak? Belum. Belum. Pernah punya? Pernah sekali. Lama nggak? 2 bulan. 2 bulan. Itu yang saya maksud. Partisipan saya ada yang ketawa di atas pas Mas Subhan bilang cuma 2 bulan. Dasar playboy. Itu ada kaitannya dengan gambar saya. Kenapa kamu tidak bisa punya pasangan at least
setahun, gitu, at least 2 tahun gitu. Ada satu alasannya. Ini justru jawabannya. Tapi kamu harus menurut saya dulu. Kamu harus berhenti ini. Bizarre. Makan makanan yang aneh-aneh. Serangga, ini tadi Roy nulis ada insek, serangga. Emang apa aja yang dimakan? Yang saya ingat sih itu aja sih. Itu aja. Iya. Ini mumpung ada chef, emang daging biawaknya diapain? Dibakar. Dibakar aja, nggak Iya. pakai bumbu, nggak pakai apa? Nggak tahu sih yang apa, yang nyangin gitu. Oke, sebentar. Om saya. Chef pernah masak kelinci? Enggak, Pasti nggak tega ya? enggak. Iya makanya. Enggak, Aku pernah juga. satu saat mendapat tugas untuk mengolah seekor kelinci yang masih hidup, dari Iya. hidup sampai ada di penyajian, aku tolak. Iya. Iya, itu kasihan sekali ya soalnya. Aku dulu pas kecil namanya di kampung ya kan ada kayak pasar minggu gitu ya. Pasar malam lah. Dia jual sate-sate kelinci gitu. Terus kelincinya aku suruh kabur. Iya, aku baik sekali. Kasihan. Betul Emang kelinci sekali. mau dimakan ya? Tapi katanya kelinci untuk dimakan sama kelinci itu beda. Beda, ya? beda. Tapi tetap Beda. aja chef. Kasihan. Itu kan ada memang peternaknya memang kelinci pedaging. Tapi kalau udah ngelihat bentuk hidupnya sih kita udah nggak tega. Oke. Mas Suban, saya agak sedikit concern nih, khawatir sama kesehatan. Kamu nggak sering batuk-batuk gitu kan? Enggak ya? Enggak sih, paling apa, sempat paling kalau misalkan berobat mendingan gitu. Pernah sampai parah banget waktu itu, sampai di sini Sesek? dadanya. Iya, sesek. Pernah cek paru? Belum. Belum. Ya Suban tuh Harus agak kayaknya. penyakitan di sini, kasihan sekali. Agak penyakitan bahasa ininya lebih sopannya apa? Ringkih. Ringkih gitu. Jadi kalau bisa gaya hidupnya, lifestyle-nya berubah ya. Jangan gitu. begadang Jangan lagi. begadang. Saya juga lihat ini tipe tidurnya kebalik. Jadi nanti jam 3.30 saya lihat dia nanti baru tidur, Baru mulai mau tidur, ntar tiba-tiba bangun lagi jam 6. Itu beneran tuh dia ketawa. Jadi kayak kalong ya, Iya. hidupnya udah terbalik. Satu pertanyaan lagi yang terkait dengan tadi, Robi. Mengapa dia sangat sulit sekali berhubungan dengan perempuan? Dengan puan. Ini Alasannya? jawabannya. Bang. Itu ada di dekat saya. Itu ada di belakang kamu sekarang. Serem. Itu dapat dari mana, Roy? Saya berasumsi di sini bahwa makhluk ini terikat ketika waktu ada di sumur. Dan saya kok membaca ya, harusnya dia sudah tewas ketika di sumur. Tapi adanya makhluk ini justru menolong pada kala itu. Sehingga saya ngerasa di sini ada keterkaitan. Sampai Ikatan. sekarang, ikatan. Oh, sebentar. Maksudnya Roy, dengan dia makan makanan yang aneh-aneh ini itu sama seperti memberikan makan ke dia. Iya, betul sekali Robi. Ada korelasinya justru malah. Tanpa Semakin dia disadari. sering makanan beginian, dia akan semakin nempel. Semakin nempel. Dan semakin nempelnya dia, korelasinya adalah dia terlihat tampak lebih Dominan. tua dari usianya, seperti itu outlooknya, mungkin tampak lebih dewasa. Karena ketika aura ini nempel ke badan manusia, dia akan gitu loh. Meresap. Iya, meresap gitu loh. Jadi jadinya seperti itu. Ada kecenderungan ke arah sini. Ya karena dulu juga kan apa, banyak yang ngomong juga kasarnya gini, kok lu masih hidup sih udah begitu. Soalnya kan dulu pas kejebur sumur itu dalamnya 12 meter, keadaan sumurnya kering, terus juga di bawah ada ini mesin airnya. Saya juga sempat kesetrum soalnya. Ya Allah. Selama 2 jam baru bisa diangkat. Itu ditolongin orang yang dari atas Iya. turun dulu. Mm-mm. Jadi mungkin si makhluk ini merasa Makhluk ini. memberikan budinya. Iya. Jadi Jadi Subhan ini berhutang budi. Berhutang dengan- budi. Ya tapi itu resikonya jadi terlihat auranya jadi gak terang, Mas Suban. Maaf, saya bukan bermaksud melucu. Kamu jeblos ke sumur ngejar layangan apa-apa? Enggak, jadi
waktu itu saya lagi main sama teman. Nah, teman saya sendalnya kelempar di atas sumur. Sumur itu cuma ditutupin triplek. Ya Allah. Saya akhirnya naik ke sumurnya. Saya kan nggak tahu kalau itu triplek. Bermaksud menolong. Iya. Terus tiba-tiba Ambles. gitu lah. Ambles. Ada perasaan nggak enak nggak? Boleh nanya ya? Ada perasaan nggak enak nggak Subhan? Pas Kamu? waktu itu. Enggak. Ke sekarang kayak ada yang nemenin gitu. Kayak aku nggak sendiri gitu. Iya, sekarang ini apa? Kalau misalkan saya lagi sendiri gitu di kamar, ngerasa ada yang ngajak ngobrol aja gitu, bener-bener nyata. Tapi saya nggak pernah tahu Ya, Dad. itu Ya. wujudnya apa, siapa. Wujudnya perempuan. Tapi itu perempuan nggak? Iya. Tapi kok suaranya yang saya dengar kayak ini ya, apa? Laki-laki yang sepantaran sama saya gitu. Karena bermanifestasi. Berubah wujud juga dia berubah bisa. wujud. Ini Biar wujud kamu aslinya. nyaman, makanya dia jadi teman laki-laki gitu suaranya, Roy. Enggak. Kalau perempuan mungkin kamu akan ketakutan. Mas Uban, maaf saya harus tanya, kamu perokok? Iya. Kamu sering begadangan? Ini kan Mas Uban beratnya di bawah rata-rata nih 40 kg. Kalau emang begadangan, daripada uangnya beli rokok, beli nasi goreng aja. Biasanya orang kalau makan tengah malam cepet gemuk loh. Kamu minimal tambah 10 kilo lah. Kalau orang lebih berisi, agak-agak cabi gitu ya. Pasti Seger. kelihatan lebih segar, lebih kelihatan muda gitu. Ya? Kenapa Roy? Oh, satu hal lagi. Mendadak saya punya vision tentang kamu. Inner circle apa sih pertemanan kamu ini kayaknya saya pengen cut kamu deh. Kalau kamu ngerti apa yang saya maksud di sini. Roy pengen kamu keluar dari pertemanan kamu sekarang. Karena nggak bagus kalau mungkin ya. Tentang apa sih Roy emang pertemanannya? Mungkin nggak bisa diomongin di sini kali ya. Roy. Cuma dia yang tahu sih. Mau sebenarnya. ditulis terus tunjukin ke dia. Saya rasa kamu tahu apa yang saya maksud melalui mata saya. Karena lingkungan pertemanan kamu membuat kamu terjerumus ke lubang yang salah. Coba sini. Yang nggak seharusnya. Sini sebentar. Bener nggak? Oh, Silakan kembali, wow. It's okay. Roy, silakan. Itu dia. Masalahnya itu. Roy membaca uang jajan kamu tidak hanya ke rokok, tetapi ke... Iya. Itu dia. Maaf, sudah adiktif kah? Harus ada, dihentikan. Sudah ketagihan kah? Enggak, belum. Malah sekarang saya mau ngejauh dari situ. Oh, berarti celongnya kamu juga dari selain Bisa begadangan, jadi, ya. kurang makan makanan yang tepat. Betul. Ya ini Ya asapnya ini. nggak benar. Kalau kamu kayak gini terus makin lama makin makan ke badan, bukannya tambah gemuk, kamu akan Malah tambah tambah- berkurang timbangannya nanti. Ya. Hmm. Tapi sudah berusaha kan. Cuman tadi kata Kokoroynya harus keluar. Keluar dari Lingkungan. lingkungan pertemanan ini. Cari lingkungan baru. Iya. Bertekad kuat untuk ninggalin dunia ini yang berubah. Ya enggak? Ini makin sering isap yang beginian, kamu akan semakin halusinasi, Iya. paranoid, Iya, iya. orang dikira hantu, ya kan? Kereta dikira mainan, nanti kamu maju, taunya Oh, kereta. iya, iya. Iya, betul-betul bisa membahayakan. Bahaya ya. Sebelum terlanjur lebih dalam. Ada lagi, Ray? Udah, itu saja. Saya rasa sudah cukup. Saya ingin menyelamatkan dia punya jiwanya, apa kesehatannya juga. Selain daripada saya membahas teman gaibnya. Itu sih yang harus paling penting. Tapi sebenarnya ini nggak ganggu ya, Roy. Sebenarnya ini tidak mengganggu. Asal dikasih batasan. Iya, ya barrier semacam batasan seperti itu. Tetapi memang hal-hal seperti ini ya dicampur dengan kehidupan kamu sebagai seorang pemakai dalam tanda kutip, dan kemudian juga makan makanan yang tidak lazim. Ini kan semakin jadi delusi ya, gejala delusional dan gejala itu. Iya, yang seperti kata Robi bilang. Jadi seperti kayak
I don't know how to say, tapi itu kayak gambaran. Berhalusinasi. Ya, gambaran halusinasinya jadinya makin kenceng, makin muncul gitu. Jadi gitu. Ya. Ih, amit-amit Mas, gara-gara barang beginian bahkan bisa lupa orang tua. Iya. Orang tua aja bisa kita siksa biar dapat duit. Ya. Ada lagi, Chef? Itu aja kali ya, jauh-jauh beneran deh. Soalnya nanti ini benar-benar mukanya dia Kurangnya ini Nambah habis. tua banget, nanti makin habis. Belum terlambat. belum. Ya. Ingat ya. Jadi jajanlah nasi goreng. Jangan jajan biawak lagi. Yang normal aja, ya. Terima kasih banyak. Selamat malam Mas Suban, silakan. Iya. Jadi ternyata teka-tekinya Roy buka ya, dia Iya. urusnya begitu. Itu ternyata. Dan moodnya tadi kan dia agak moody Kan kan kata orangnya. Budi, jadi kan emang Iya. ya. Berpengaruh juga sama. Hebat loh teman saya ini. Hebat. Robi Kiyoshi. Kenapa nggak jadi indigo aja? Udah Pak. Udah. Oke. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Karma. Oke, sekarang kita akan membuka tentang Chef Aiko, bintang tamu kita. Seperti yang tadi saya lihat, saya sebagai manusia biasa melihat matanya tuh wow, tajam Aiko. sekali pemirsa ya. Terlepas dari Saya dia main menggunakan gambar, Pak. tata rias di daerah mata. Roy, Ya. emang matanya Chef Aiko ini yang kamu lihat seperti apa sih, Roy? Matanya Chef Aiko sipit namun punya ciri khas khusus dalam melihat seseorang. Dan saya merasakan bahwa Chef Aiko di sini kau punya mata yang bukan warna hitam sebenarnya. Hah? 71. Oh iya. Saya melihat di sini ada mata. Ada mata yang berbeda di sini. Tetapi ada di jidatnya. Mata ketiga? Mata ketiga. Wow. Dan dia ini memang turunan dan dari kecil sudah bisa melihat. Saya melihat ada mata ketiga yang bentuknya seperti ini Oke. di jidat kamu. Dan sosok-sosok makhluk halus yang ngikutin itu memang banyak sekali dan beraneka ragam. Jadi berubah-ubah di sini. Tapi mata adalah kata kunci dari Chef Aiko. Jadi ketika kamu berbicara sama orang, saya ngelihat gunakan mata kamu untuk berbicara. Tidak hanya bibir, tetapi mata. Mata kamu bisa berubah jadi merah. Kalau misalnya merah dalam tanda kutip, Iya. bisa mempengaruhi orang. Itu sih yang saya lihat di sini. Dari awal kita berjalan di episode ini, tampaknya ada satu sinergi yang sama antara Roy dan juga Aiko. Apa yang Roy lihat, Aiko bilang iya itu betul. Apa yang Roy rasakan, Aiko juga merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi dengan you two? Kalian berdua tuh punya apa sih? Kok Aiko punya apa yang Roy juga punya? Kalau Roy lihat seperti Iya, apa? pasti. Aiko juga punya Kayak sesuatu yang membuat kita ada connecting gitu loh. Itu nggak disengaja dan nggak direncanakan. Iya. Kadang yang terucap dengan kita sama yang dipikirkan sama Roy. Apa yang diucapkan sama Roy juga apa yang dengan saya pikirkan. Gitu. Betul. Seperti itu. Ini sixth sense, Roy, Iya, untuk sixth Aiko. sense. Kalau aku mungkin lebih untuk dulu lebih jauh banget. Aku tuh lebih jauh terjun ke dunia ini. Bahkan mungkin kalau Roy bisa lihat aku tuh aku benar-benar yang benar-benar kebuka. Sekarang lebih kayak oke, aku tahu dan aku membatasi diriku. Jadi cukup sampai situ. Aiko kan takut sama pocong. Bukan takut. Jadi aku agak nggak suka dengan nggak sosok itu. suka. Iya, agak nggak suka dengan Ganggu sosok ya? itu. Iya, ganggu banget. Di sini ada. Ada tapi jauh kalau pocong. Jadi agak oke lah. Kamu tidur sendirian ya? Sendiri selalu. Di kamar. Males kode gambar. Dan saya ngelihat kok semakin kamu bisa merasakan yang ini dahsyat sekali loh. Saya paling nggak suka pocong. Emang kenapa, Robi? Nggak tahu. Setiap Roy gambar pocong nggak mau lihat. Karena gini, kalau kita perhatiin nih, kalau orang yang bisa melihat dan sixth sense yang di rumah juga bisa melihat, dia tergantung usianya. Jadi semakin dia tua itu si Candy
si Ya pocong itu. Candy. Jadi dia semakin lusuh dan tengahnya itu wajahnya itu udah nggak kelihatan apa-apa lagi. Jadi kayak cuma serbuk-serbuk tanah gitu loh. Iya. Kalau Ada aroma nggak sih, Chef? Kayak maksudnya pocong itu ada baunya. itu udah pasti, itu paling udah pasti. paling nyelekit, paling nggak enak baunya siapa? Ya itu. Pocong. Ya, paling nyata aku sih kalau udah kecium bau itu udah nggak benar ini. Iya. Kayak apa sih Boleh. baunya, Roy, Chef? Aku agak amis anyir gitu ya. Amis aja. Amis, anyir, dan baunya bau tanah juga. Bau tanah kalau yang udah lama. Iya, Kalau yang bau tanah. baru-baru biasanya dia lebih ke anyir. Anyir. Sama Ya. kalau misalnya pergi lagi apa namanya datang orang meninggal itu ngelayat ya, Iya. kan aromanya beda ya, ya Heeh. itu sama persis kalau yang baru. Kalau kayak gini gimana sih? Saya aja nggak mau lihat. Iya. Bentuknya seperti ini. Nggak mulai tapi saya kepo. ini Aduh, ini tua banget ya. Iya, tuh bang. Ada ini yang di sini, Roy. Ini yang ngikutin Chef Aiko. Hah? that's why aku nggak suka. Dia ngikutin terus emang Chef. Iya. Oh iya? That's why aku nggak suka. Oh iya, Roy. Iya. Iya. Tapi maksudnya nggak ganggu sih, cuman suka ngagetin aja. Apalagi pas lagi kamu mandi tiba-tiba di kaca jem Iya. Iya. gitu langsung Iya. muncul kan. Itu kan serem juga ya. Chef pernah nggak sih kamu tidur pakai guling? Guling. Nggak, pakai guling. Pakai guling, Pernah nggak? selalu. Pas buka mata ternyata guling itu pocong. Nggak sampai ke situ sih, nggak sampai ke situ. Saya Cuman pernah kalau mimpi. misalnya aku mau belok di rumah itu kan ada belokan, banyak belokan ya. Itu pasti agak kayak papasan aja. Mm-mm. Nah ini suka ngagetin banget sih. Dengan takut. Ya, yang sosok pocong ini Iya, suka ngagetin banget ngagetin. ya. Memang bener. Kalau takut sih enggak, aku cuman agak nggak suka. Karena kamu dengan sosok beliau ini memang ada yang kamu kan memang sensitif dan kamu bisa membantu dia untuk menyeberang ke yang berikutnya seperti itu. Iya Jadi, sih, iya. dia ngikutin terus. Cuman aku belum pengen Silakan ngobrol soal berinteraksi. pocong berdua saja. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Nih Rob, Enggak. Saya bener ya kalau Roy gambar iblis atau apa nggak tahu ya, tapi kalau pocong itu kebawa-bawa. Candy, iya Maaf sih. sekali. Candy ya. Oke. Gue nggak tahu kenapa juga kalau ngelihat sosok dia itu ya begitu, nggak suka aja. Iya Tapi sih. saya penasaran deh, kalau kata orang bau wangi bunga itu hantu apa? Atau roh apa? Kalau wanginya enak gitu. Kalau bagi saya sendiri kalau misalnya mencium bau bunga yang melati, bagus gitu tuh sosok putri, sosok Iya. peri. Auranya juga dia Beda. lebih positif. Iya. Auranya dia lebih positif. Tapi kalau udah kayak bau tanah, amis, tanah. terus kayak bau sesuatu makanan yang dipanggang, Iya. Oh iya? ya Itu biasanya apa? Korban kecelakaan gitu. biasanya. Jadi bentuknya udah nggak bener aja sih kalau udah kayak yang amis, anyir, yang nggak dipanggang. Iya. Chef Aiko, terima kasih Terima banyak. kasih juga, Roy, Ya, makasih Robby. Roy. Kapan-kapan kesini bawa masakan ya. Boleh. Tapi jangan daging biawak Enggak, atau enggak. apa tadi ya. Daging yang normal aja. Yang normal aja. Oke. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin berbagi kisah bersama kami, boleh mention di Twitter atau mungkin juga ke Instagram kami @karmashoantv, di follow ya. Dan terima kasih sudah banyak sekali followersnya Karma Show Antv. Karma itu seperti sebuah anak panah nih, yang menuntun sebuah tujuan ke arah yang benar. Maka percaya saja pada hati Anda semua, dan untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tujuan, kebahagiaan, serta keajaiban. Saya Robby Purba. Selamat malam.